Shalom semuanya, apa kabar saudara-saudara dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seminggu yang lalu saya menonton podcast dari Deddy Corbuzier bersama dengan Mongol. Dan podcast daripada mereka sangat-sangat memberikan pencerahan kepada saya. Dan juga ini merupakan sesuatu hal yang bagus untuk saudara bisa menyaksikannya dan juga saudara bisa mendapatkan pencerahan. Karena kurang lebih ada 4 hal yang diceritakan oleh saudara Mongol, dan itu membuat saya sebagai seorang pendeta, hamba Tuhan, dan saudara sebagai orang-orang Kristen, orang-orang percaya perlu deh untuk menyaksikan podcast ini. Kiranya podcast ini bisa memberikan pencerahan kepada kita semua. Mari kita menyimaknya. Nah, seminggu 3 kali ritual. Sebulan berapa kali ritual, Mas? Iya ya. 4,5 juta. Ya, kerja gaji berapa, Mas? Kalau UMP. Seminggu 4,5 juta ya. Nah, karena salah satu hal yang ditawarkan oleh satanik adalah tentang duit. ya, salah satunya harus mewah. Kenapa kita harus takut sama setan? Karena memang cuma orang Indonesia, jujur-jujur ya, orang Indonesia aja yang kalau ke kuburan permisi. Di negara lain, di Inggris, di Jerman, di Rusia, kubur dijadiin tempat berkemah. Indonesia keinjak kubur orang, minta maafnya sampai membungkuk. Iya benar-benar. Bahkan waktu kecil aja tuh diajarin, misalnya lu mau pipis di mana, lu permisi dulu. Misi nah, gitu. Itu tuh diajarin sama orang tua. Iya. Permisi sama siapa ya coba? Nah, pertanyaannya sama kayak kita ke kuburan. Pakai dehem loh. Misi. Iya. Bayangkan kalau dia nyaut silakan. Mampus loh. Bener iya. Cuman Indonesia yang kemana-mana permisi. Ada set kuntilanak di atas pohon. Ini di satu jalan. Orang rela loh muter sekilo, nggak mau lewatin tuh pohon. Cuman Indonesia, di Amerika, Church of Satan di San Francisco, open itu kok. Mereka open house bahkan setiap minggu bisa orang datang untuk belajar. Terserah tuh ya. Iya, karena memang tidak pernah diajarin nyembah setan. Yang dilakukan hanya menghujat Tuhan. Tapi karena dia tidak diajarkan untuk membunuh, untuk enggak ada gitu. Enggak ada, kecuali para pengkhianat. Oh, pengkhianat, ada pengkhianat. Iya, seperti kita lah, seperti Mongol. Anda kok masih hidup, bro? Ya, gue pegang teguh firman yang gue dapat, bahwa iblis tidak akan pernah bisa menjamah engkau. Sasaran satanik saat ini tidak ke orang tua. Jadi mohon maaf, Mas Deddy udah nggak jadi target. Hah? Tunggu bentar. Jadi gua nggak bisa member gitu maksudnya? Udah nggak bisa jadi target. Karena? Udah punya anak. Kenapa kalau punya anak nggak bisa? Nggak boleh. Kenapa? Bisa ikut yang satanik yang lain. Kalau satanik yang Church of Satan hanya mencari anak muda. Karena Mas Deddy pasti udah tidak labil. Oh. Yang dicari anak muda yang labil. Yang bisa diisi. Yoi coy. Yang labil-labil ditawarin iPhone 12. Kedip-kedip. Ya, gitu. Ditawarin sesuatu yang mereka pingin. Yang duniawi juga. Yoi coy. Bayangkan dapat gope setiap bawa orang. Kalau boleh gue bawa 10. Teman kampus, teman kuliah, teman sekolah, teman di geng. Kalau orang tua, kalau dia udah mencintai Abdul Somad, sampai Tuhan datang dia tetap ke Abdul Somad. Tapi coba cek generasi muda. Ngegandrung ustadz siapa sih? Ngegandrung pendeta siapa sih? Ya. Bahkan Mongol bilang di gereja, hari Sabtu gereja ibadah kaum muda. Kalau gerejanya di Mall Senayan City, di tempat yang sama ada Lee Ming Ho. Iya, ke Lee Ming Ho kadang-kadang. Yang ke gereja belok. Ke Lee Ming Ho. Sekalipun Lee Ming Ho ngomongnya pakai bahasa Korea. Ya, padahal di atas ada gereja. Iya. Jadi generasi muda lah generasi yang paling rentan untuk disusupi oleh penyesatan. Kalau orang tua sampai Tuhan datang di situ loh. Tapi kalau dunia satanik memang dia masuknya ke generasi ya muda. karena itu alternatif kan. Betul. Alternatif yang menarik gitu. Betul. Yang challenging, menarik gitu. Betul. Yang anak-anak muda masih berpikir, wah ini apa nih pengalaman baru. Betul. Gitu kan. Dan gue rasa tidak monoton gitu. Betul. Dan yang kedua adalah mereka diterima. Mereka diterima. Anak muda mohon maaf. Tidak dihakimi. Di gereja anak muda hanya dari 100 gereja, hanya 15 gereja yang menerima anak muda naik panggung melayani. Mayoritas diisi oleh bapak-bapak dan ibu-ibu dengan baju batik. Di satanik, anak muda disuruh megang apapun bisa.
Jadi di saat dia diterima dan karyanya mereka dihargai, disitulah mereka nyeplak. Oleh sebab itu kalau boleh jujur, gereja kehilangan generasi muda di ibadah karena gereja gampang menghakimi. Kita pakai celana robek, diliatin atas bawah. Soalnya ada celana di rumah, padahal ini kan style only. Loh kalau kita nggak boleh pakai celana robek, ya kita baliklah ke Adam dan Hawa pakai daun. Nah, jadi di saat anak muda diberi ruang untuk berkarya dan karya mereka lakukan dihargai, Ya di sanalah mereka ngumpul. Karena di satanik, Mas, mohon maaf, lu mungkin psikopat, nggak pernah dihakimi bahwa lu orang bersalah. Nggak ada. Orang sakit nggak ada yang manggilin Lucifer suruh nyembuhin. Ya sakit loh. Bawa ke dokter. Logik gitu ya. Kan memang sama dengan Scientology tuh. Iya. Scientology selalu mainnya logik. Ya kalau lu sakit ke dokter. Tapi kalau beberapa orang yang lain kan nyari pendeta, gitu. Minta didoain. Yoi, sampai ngejar di Bogor ke Bogor, ya toh. Iya, Padahal kan kalau lu sakit yang bener ya ke dokter. Kenapa nggak percaya dokter? Oh, dokter itu kan manusia. Lah yang buat manusia kan juga Tuhan. Iya. Jalannya Tuhan juga. Oke. Ya, saudara-saudara, kita sudah menontonnya. Saya mencatat bahwa yang pertama yang disampaikan oleh saudara Mongol itu menarik sekali. Yang iblis tawarkan adalah uang. Saudara-saudara, kita perlu sadar bahwa hari-hari ini, bahkan pada zaman dahulu, zaman Alkitab, Perjanjian Lama maupun juga Perjanjian Baru, iblis paling pandai sekali untuk membuat orang Kristen itu menyimpang dari iman. Dan salah satu yang iblis lakukan adalah menawarkan money atau uang. Kalau ada saudara yang hari-hari ini sedang sibuk dengan uang, saudara yang sedang mengejar uang, saudara perlu sadar hari-hari ini bahwa ternyata uang bukan segala-galanya di dalam kehidupan kita. COVID-19 membuktikan bahwa uang tidak bisa menyembuhkan. COVID-19 membuktikan bahwa uang tidak bisa memberikan ketenangan dan damai sejahtera. Itu sebabnya, ayo, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita fokus mencari yang paling pertama adalah kerajaan Allah dan kebenarannya. Uang cuma mencukupi kebutuhan makan, minum, pakai, tempat tinggal, fasilitas, dan lain sebagainya. Tapi uang bukanlah satu-satu atau sumber yang menjadikan kita menjadi orang-orang yang bisa menikmati kehidupan yang berbahagia. Bahkan uang pun juga tidak bisa membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Yang kedua menarik, saudara, bahwa saudara Mongol menceritakan bahwa orang Indonesia biasanya ketakutan berlebihan kepada setan. Dan itu kenyataan. Biasanya kalau kita melihat ada orang yang ketika malam hari mau pergi ke toilet, pasti ketakutan, padahal toiletnya di rumah sendiri. Ini sesuatu yang kita perlu belajar supaya kita sadar bahwa ketika kita jadi orang benar, iblis tidak akan pernah bisa menjamah atau menghancurkan kehidupan kita. Kalau itu sampai terjadi, berarti itu merupakan seizin daripada Tuhan sendiri. Lihat dan ingatlah tentang kisah Ayub, di mana Ayub bisa diproses oleh Tuhan. Itu karena Tuhan mengizinkan iblis untuk bisa memproses Ayub. Itu sebabnya kalau saya dan saudara hari ini pergi kemanapun juga, jangan pernah takut kepada setan, tapi saudara dan saya harus berani menghadapi setan, karena roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Dan yang ketiga adalah saudara Mongol berkata bahwa yang menjadi target daripada iblis atau satanic church adalah anak-anak muda. Nah, orang-orang muda saudara perlu dengar dan saudara perlu ambil keputusan untuk menjadi orang muda yang cinta kepada Tuhan. Karena kalau saudara tidak cinta Tuhan, pasti saudara akan cinta iblis dan cinta dunia. Ambil keputusan hari ini untuk menjadi anak muda yang sekalipun saudara mungkin masih labil, belum terlalu dewasa, tapi berikanlah hidupmu kepada Tuhan. Sebab Paulus berkata bahwa persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bahkan berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya engkau dapat membedakan mana yang benar, mana yang sempurna, dan mana yang mulia. Saya berkata kepada kita bahwa sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang muda
saudara jangan sampai ditipu oleh iblis, bahkan saudara jangan sampai ditawan, diperdaya oleh iblis. Serahkan hidupmu kepada Tuhan, supaya saudara dan saya, khususnya orang-orang muda, saudara bisa menikmati kehidupan yang berbahagia bersama dengan Tuhan Yesus. Dan yang keempat yang saya catat adalah gereja lebih banyak menghakimi. Ini menjadi teguran atau tamparan bagi pendeta, bagi hamba-hamba Tuhan, komunitas orang-orang bergereja, supaya gereja jangan cepat menghakimi. Terima orang datang apa adanya, kemudian saudara konseling, saudara bisa ngobrol, saudara bisa bagi kehidupan, dan saudara mulai mengajarkan tentang kebenaran. Saya yakin bahwa lambat atau cepat orang itu pasti akan mengalami perubahan, dan hidupnya pasti akan berubah, mungkin dari penampilan, dari karakter, dan lain sebagainya. Saya berdoa supaya saya dan saudara, khususnya pendeta, orang-orang Kristen, hamba-hamba Tuhan, dan juga orang-orang muda belajar bahwa iblis masih bekerja sampai hari ini. Kalau saudara tidak mencintai Tuhan, saudara akan mencintai iblis dan mencintai dunia. Dan saudara akan menjadi alatnya iblis, bahkan hidup saudara tidak akan menemukan sukacita dan sejahtera keselamatan, karena saudara tidak tinggal di dalam Tuhan. Kiranya video singkat dari saya ini bisa mengcounter apa yang disampaikan oleh saudara Mongol, dan bisa menjadi berkat bagi saudara semua. Tuhan Yesus memberkati.